warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita belajar tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Getaran adalah gerakan suatu benda di sekitar titik keseimbangan pada lintasan tetap. Jadi satu getaran adalah gerakan bolak-balik satu kali penuh. Pada bagian kiri kalian perhatikan ada sebuah bandul. Bandul ini dikatakan melakukan satu kali getaran apabila dia kembali ke titik semula. Titik O itu disebut sebagai titik keseimbangan. Misalkan saja bandul bergetar dari titik O, B, O, jadi O, B, O, A, O. Ini dikatakan melakukan satu kali getaran. Apabila getarannya berasal dari titik A, satu kali getaran itu maka A, O, B, O, A. Ya. Kalau dari titik B, bagaimana kalau dari titik B? Maka B, O, A, O, B. Oke, itu satu kali getaran. Kalau setengah getaran berarti dari B misalkan. Kalau dari B, B, O, A. Stop, itu setengah getaran. Kalau dari A, O, B. Kalau misalkan dari O ke A, berarti O, A, O. Ya, itu setengah. Atau O, B, O, itu setengah getaran. Paham nih ya? Kalau dua getaran bagaimana? Dari titik O. Kalau dua getaran berarti O, B, O, A, O, B, O, A, O. Ya, itu dua kali getaran. Oke, selanjutnya frekuensi getaran. Frekuensi ialah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu sekon. Ya, dirumuskan F sama dengan N per T, di mana F frekuensi, satuannya hertz, kemudian N adalah jumlah getaran, T adalah waktu dalam satuan sekon. Ya, jadi frekuensi itu simbolnya Hz ya. Selanjutnya periode getaran. Waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran ya, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Jadi T sama dengan 1/f. T atau periode, simbol dari periode itu satuannya sekon. Ini adalah contoh soalnya. Misalkan dalam setengah menit terjadi 6.000 getaran. Berapakah frekuensi getaran dan berapakah periodenya? Untuk menjawab seperti biasa, tahap diketahui, ditanya, dijawab ya. T-nya 0,5 menit dijadikan sekon ya, dikonversi ke detik. Jadi 0,5 menit sama dengan 30 sekon. N-nya 6.000 getaran. Ditanya F dan T. Kemudian dijawab F sama dengan N per T. Jadi N-nya 6.000 per 30 sama dengan 200 Hz. Dan T sama dengan 1/f. 1 per 200 0,005 sekon. Oke ya, sini paham ya. Nah, sekarang kita ke gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi getaran yang merambat disebut gelombang. Getaran ini sebetulnya adalah bentuk energi. Jadi perpindahan energi yang berupa usikan atau gangguan. Getaran adalah suatu cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain. Berdasarkan media rambatnya, gelombang dibagi menjadi dua, ya, gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Apa itu bedanya? Bisa dilihat di layar bahwa gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan zat perantara. Ya, sementara gelombang longitudinal ialah gelombang yang arah getarannya sejajar atau berimpit dengan arah rambatnya. Ya, ini contohnya gelombang radio ya, kalau gelombang elektromagnetik itu. Selanjutnya, berdasarkan arah getarannya, gelombang dibagi menjadi dua, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kalau gelombang transversal itu gelombang yang arah getarannya itu tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Kemudian kalau gelombang longitudinal itu gelombang yang arah getarannya sejajar atau berimpit dengan arah rambatannya. Ini adalah contoh dari gelombang transversal. Bisa diperhatikan di sini ya. Ini ada bukit, ada lembah, ada bukit lagi. Mana yang disebut sebagai bukit gelombang? Yang disebut sebagai bukit gelombang itu seolah kayak gundukan tanah gitu ya, sama seperti halnya bukit di bumi ini. Dari titik A, B, C itu dinamakan bukit gelombang. Terus lembahnya yang mana Bu? Lembahnya yang
bagian ke bawah, C, D, E. Oke ya. Puncak gelombang, mana puncak gelombang? B dan F adalah puncak, yang namanya puncak pasti paling atas ya. B dan F. Kemudian simpul gelombang A, C, E, G, itu simpul gelombang. Amplitudo yang mana amplitudo? B aksen, D aksen, F aksen, misalkan itu yang dia menamakan amplitudo. Ini adalah bagian-bagian dari gelombang. Dari A ke E itu namanya satu gelombang. Jadi satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah ya. Tapi nggak harus dimulai dari A, bisa dimulai dari B. Dari B ke F itu juga satu gelombang. Kan ini nanti kalau BC dengan EF ini disatukan kan akan membentuk satu gelombang kan? Oke ya, paham ya? Dari C ke G itu juga satu gelombang ya. Satu panjang gelombang itu sama dengan satu gelombang. Ini lambda. Lambda itu panjang gelombang. Oke, bisa dimengerti ya ini ya. Jadi satu gelombang itu sama dengan satu bukit dan satu lembah ya. Arahnya bisa dari mana saja. Oke. Sekarang gelombang longitudinal. Gelombang yang merambat berupa rapatan dan renggangan yang bergetar sejajar dengan arah rambatannya. Jadi gelombang longitudinal itu ada rapatan dan ada renggangan. Seperti ini. Ini yang rapat ini berarti rapatan, yang ini renggangan. Satu rapatan dan satu renggangan itu dinamakan satu gelombang. Ingat, satu rapatan dan satu renggangan itu terdiri dari satu gelombang. Jadi satu gelombang itu segini nih. Satu gelombang itu sama dengan satu lambda. Jadi satu panjang gelombang itu sama dengan satu lambda. Kalau kita perhatikan di sini ada beberapa gelombang ini. Ini misalkan ini renggangan ya. Jadi 1, 2, 3. Jadi di sini ini ada 3 gelombang. Kalau setengah gelombang bagaimana? Kalau setengah gelombang bisa terdiri dari satu rapatan saja atau satu renggangan saja. Paham nih ya? Selanjutnya kita ke periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Hampir mirip dengan yang ada pada getaran tadi. Jadi periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu gelombang, ya, itu dinamakan satu periode. Sementara frekuensi adalah banyaknya gelombang dalam 1 sekon ya. Rumusnya sama seperti tadi ya. Seperti pada getaran sama. Nah, ini contohnya. Diketahui T besar periode 0,025 sekon. T waktu 10 sekon. Harus dalam sekon ya. Kalau misalkan di soal dalam menit dikonversi dulu ke detik atau sekon. Ditanya F dan N itu banyaknya gelombang, maka F ya udah diketahui T-nya berarti seperti ya, ketemu 40 Hz. Kemudian F kan diketahui F sama dengan N per T ya di rumus tadi. Nih, di rumus yang ini tadi diketahui nih. Nah, kemudian kita yang ditanyakan N, berarti N sama dengan F kali T, jadi 40 kali 10, 400 gelombang ya, bisa nanti dipelajari ya. Apa itu panjang gelombang? Panjang satu gelombang atau panjang gelombang. Jadi panjang gelombang itu simbolnya lambda. Lambda itu seperti ini namanya lambda dibacanya. Adalah sama dengan panjang jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satu periode ya, dalam waktu satu periode. Misalnya periode suatu gelombang adalah 0,1 sekon. Dalam 1 sekon ya, jadi dalam 1 sekon itu gelombang menempuh jarak 10 meter. Dengan demikian panjang gelombang tersebut adalah 10/1 kali 0,1 sama dengan 1 meter. Oke. Cepat rambat gelombang. Jadi kelajuan rambat gelombang ialah besarnya jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap 1 detik atau tiap 1 sekon. Jadi V sama dengan S per T. Ya, di mana V adalah kelajuan rambat gelombang, M per S adalah jarak yang ditempuh, T adalah waktu. Rumus ini berkaitan dengan ini, ya, pemantulan gelombang. Nah, sekarang pemantulan gelombang nanti Bu kasih contoh soalnya nanti ya.
Gelombang memiliki sifat dapat memantul. Kalau misalkan kita tali diikat pada sebuah tiang gitu, tali karet atau apa, kemudian dihentakkan gitu kan akan muncul seperti ini ya. Kalau ini pemantulan gelombang pada tali dengan ujung tetap, kalau ini pemantulan gelombang tali dengan ujung bebas. Ujung bebas itu berarti satunya diikat gitu. Oke ya, ini bunyi. Jika kamu bersuara sambil memegang leher, nah apa yang kamu rasakan? Pasti ada getaran di leher kamu. Jadi getaran itu bisa menimbulkan bunyi. Lonceng yang berbunyi tentu akan terasa getarannya ya. Jika dipegang, lonceng itu pasti akan terasa getarannya. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Ingat, kalau leher kamu nggak bergetar, nggak mungkin bisa menimbulkan bunyi. Jadi bunyi itu ditimbulkan dari benda yang bergetar. Bunyi adalah hasil getaran sebuah benda. Namun semua getaran dapat menghasilkan bunyi yang dapat didengar. Oke. Ini jenis bunyi. Nah, ini penting ini ya. Yang pertama ada ultrasonik, frekuensinya lebih dari 20 Hz. Ini tidak bisa didengar oleh suara manusia ya. Artinya tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Maksudnya suara ini tidak bisa didengar oleh telinga manusia karena frekuensinya yang terlalu tinggi. Kalau audiosonik, inilah suara yang bisa didengar oleh telinga manusia yang normal. Jadi frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Kalau infrasonik itu rendah sekali frekuensinya, di bawah atau kurang dari 20 Hz. Ini juga tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Ya. Kalian bisa lebih membacanya dari referensi lain. Kalau audiosonik, frekuensinya 20 sampai 20.000 Hz bisa didengar oleh manusia. Kalau infrasonik didengar oleh siapa yang frekuensinya? Sebentar, yang frekuensinya berapa tadi kira-kira? Coba perhatikan di sini. Di ultrasonik itu tinggi. Di atas 20 Hz. Ya, itu ultrasonik. Siapa yang bisa mendengar bunyi ultrasonik? Kelelawar. Karena dia dikenal memiliki radar alami. Ikan paus dan lumba-lumba itu mampu mendengar frekuensi yang tinggi. Kalau infrasonik itu bisa didengar oleh jangkrik dan anjing. Jadi bisa mereka ini ya bisa mendengar bunyi yang frekuensi yang sangat rendah. Oke. Selanjutnya, apa manfaat ultrasonik? Nah, ini adalah manfaat di berbagai bidang. Menghancurkan tumor atau batu ginjal. Bisa digunakan sebagai USG, ya, digunakan untuk pelajari dalam bagian tubuh yang tidak boleh kena sinar X yang berbahaya, ya, ultrasonografi. Untuk melihat janin misalkan, atau untuk USG abdomen perut misalkan, ya, untuk deteksi dan komunikasi sonar di bidang teknologi kelautan, memeriksa bagian dalam tubuh seperti yang disebutkan, kacamata orang buta, memeriksa kerusakan logam, membunuh nyamuk penyebab demam berdarah. Oke, ini adalah pemanfaatan ultrasonik. Jadi medium merambat bunyi itu bisa melalui udara, bisa melalui zat cair, dan bisa melalui zat padat, yaitu medium bunyi. Bisa kalian lihat sendiri di sini. Cepat rambat bunyi. Nah, seperti yang tadi, V sama dengan S per T, di mana V adalah kelajuan, S jarak, T waktu tempuh. Jadi cepat rambat bunyi itu pada beberapa suhu berbeda-beda, ya. Tapi rata-rata 340 M per S biasanya kalau dalam soal. Kuat bunyi tergantung pada besarnya amplitudo, juga tergantung pada jarak antara sumber bunyi dengan pendengar. Tinggi bunyi dan warna bunyi tergantung dari apa? Tinggi bunyi itu adalah tinggi rendahnya bunyi yang keluar. Tinggi rendah bunyi tergantung pada frekuensi getaran sumber bunyi. Makin besar frekuensi sumber bunyi, makin tinggi pula suara yang dapat kita dengar, ya. Warna bunyi adalah bunyi yang sebenarnya memiliki frekuensi sama namun terdengar berbeda, itu yang dinamakan dengan warna bunyi. Dapat terdengar pada manusia yang bersama menyanyi dengan alat musik. Warna bunyi disebabkan karena alat atau organ pita suaranya bergetar berbeda. Selanjutnya, intensitas bunyi. Jadi, intensitas bunyi itu besaran menyatakan berapa besar daya bunyi tiap satuan luas, ya.
atau intensitas bunyi itu dalam watt per meter persegi. Kalau layangan itu dua sumber bunyi yang frekuensinya hampir sama bergetar dalam waktu yang bersamaan sehingga hasil getarannya akan saling mengganggu. Ini bukan layangan mainan itu ya. Oke, selanjutnya ada nada, desah, dan dentum. Ini harus bisa membedakan. Nada itu adalah bunyi yang teratur frekuensinya. Kalau desah itu bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Ya, perhatikan. Kalau dentum, desah yang bunyinya sangat keras, ya, seperti suara bom. Nah itu. Menurut hukum Mersenne, frekuensi senar, ya, ini dari A sampai D berbanding terbalik dengan panjang senar, berbanding terbalik dengan akar luas penampang senar, berbanding terbalik dengan akar panjang massa jenis bahan senar, dan sebanding dengan akar tegangan senar. Oke, rumusnya seperti ini. Ini rumus bunyi. Kemudian resonansi. Apa itu resonansi? Peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain. Jadi kalau misalkan kita berada di pinggir rel kereta api gitu, agak jauh gitu, kita naruh gelas gitu kan seolah-olah ikut di dalam gelas itu ada air, jadi airnya kan kayak bergetar gitu. Atau misalkan kalau terdengar suara petir yang sangat keras, jendela yang berkaca itu kan ikut bergetar. Nah itu adalah peristiwa resonansi, ya. Ini silahkan bisa dibaca, dipelajari. Ini resonansi kolom udara ya, tentang getaran pada garpu tala. Nanti dipahami ya. Jadi resonansi itu dapat terjadi jika frekuensi benda sama dengan frekuensi sumber getar. Panjang kolom udara merupakan kelipatan dari 1/4 panjang gelombang sumber bunyi ya, terdapat selaput tipis. Oke. Apa itu manfaat resonansi? Resonansi dapat memperkuat bunyi asli. Suara kita terdengar lebih nyaring karena sekitar selaput suara kita ada udara. Suatu kentungan terdengar nyaring karena ada rongga udara. Ya. Apa kerugian resonansi? Ada manfaat, ada kerugian. Karena resonansi bunyi bom yang keras dapat meruntuhkan gedung dan kaca jendela pecah. Kalau bom keras meskipun tidak mengenainya langsung, tapi karena pengaruh resonansi bisa memecahkan kaca. Kalau ini pemantulan bunyi, hukum pemantulan bunyi. Bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Ini bunyi datang, ini bunyi pantul, ini dinding pantul ya, ini garis normal, kemudian ini sudut bunyi datang, ini sudut pantul. Oke, ini hukum pemantulan bunyi, di mana sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, ini masih tentang hukum pemantulan bunyi, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Ada gaung atau keredam, kemudian ada gema. Ya. Apa itu gema? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli disebut gema ya. Kalau gaung atau keredam itu bunyi aslinya terdengar tidak jelas ya, sehingga bunyi pantul itu mengganggu bunyi asli gitu. Itu gaung atau keredam. Manfaat pemantulan bunyi untuk apa? Untuk menghitung kedalaman laut biasanya, kemudian untuk survei geofisika. Nah, ini adalah contoh soalnya. Ini kalian harus pahami ini. Jadi ini untuk mengetahui kedalaman laut, T waktunya yang diterima setelah menempuh 1/4 sekon, dengan kecepatan rambat bunyi di air laut 1400 meter per sekon, berapakah kedalaman laut? Jarak kedalaman laut telah ditempuh 2 kali, kan bolak-balik kan tadi, begitu dipancarkan masuk ke laut, kemudian sampai ke dasar laut dipantulkan lagi, berarti kan 2 kali, berarti per 2. Jadi S sama dengan, rumus dasarnya S sama dengan V kali T per 2. Kenapa per 2? Karena 2 kali balik ya, yang dipancarkan tadi masuk ke
laut, kemudian kena dasar laut, pantulkan lagi ke atas, kan itu 2 kali balik, oleh karena itu dibagi 2. Jadi 1400 kali 1/4 dibagi 2, 350 dibagi 2, 175 meter. Jadi kedalaman laut di tempat tersebut adalah 175 meter. Ini efek Doppler ya. Sumber bunyi yang diam didengar oleh pendengar diam yang kiri ya. Sumber bunyi yang bergerak mendekati pendengar yang diam. Oke, bisa kalian pelajari sendiri tentang efek Doppler. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Harus banyak belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.